Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ini saya berada di lokasi Kota Blitar ya, dekat Stadion Supriyadi. Dan ini saya mau meliput para jamaah yang hadir di pengajian halah di Masjid Ar-Rahman Kota Blitar ya. Oke, dan simak terus video ini ya teman-teman. Nah, ini para jamaah sudah pada hadir dan di sini banyak parkir sepeda motor ya, sudah penuh ya ini. Oke. Nah, ini parkirannya penuh ya teman-teman ya. Nih, ini sudah kedengaran Gus Ikdam sudah ceramah ya, mulai ceramah ya. Ini sudah kedengaran dari sini ya teman-teman ya. Pagi. Masuk YouTube loh teman. Iya, oke, siap. Ya. Masuk YouTube. Oke. Agus family sama-sama. Ini di samping kanan saya ini Stadion Supriyadi Kota Blitar ya teman-teman ya. Ini sebelah kanan ini ada parkiran mobil-mobil ya sini ya. Dan yang sebelah kiri saya ini sepeda motor. Lan ingkang tansah ngurmati para putra putri Abah Haryanto. Ini kayaknya nggak bisa mendekat teman-teman. Ini sudah penuh para jamaah dan ceramahnya pun sudah dimulai ini ya. Oke, kita saksikan di sini saja ya teman-teman ya. Lan ingkang tansah ngurmati, alhamdulillah juga terawan Ibu Susi Budi Gunawan, istri dari Bapak Budi Gunawan, Kak Abi, yang jauh-jauh dari Jakarta ya. Luar biasa. Semoga Ibu Susi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus mendampingi sang suami untuk berjuang dalam kebaikan. Dan yang saya hormati Bapak Kolonel Jadi, Bapak Sekda Kota Blitar, Bapak Kabag Ops Polres Kota Blitar, Bapak Fadil dari Pertamina, dan yang kami hormati seluruh takmir Masjid Ar-Rahman dan keluarga besar Bayangkara Group, dan yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman dan seluruh para jamaah kajian subuh yang sangat luar biasa. Semoga setiap subuh di hari-hari yang lain dengan terus bangun seperti Ini masih banyak yang datang ya teman-teman ya, para jamaahnya ini. banyak sekali. Semoga Ar-Rahman setiap subuh orangnya banyak seperti ini. Ya, termasuk yang ngomong ini semoga ya terus ke sini. Semoga semua yang hadir umurnya barokah, rezekinya melimpah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam
semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ternyata semangat kita ngaji, baik itu orang Blitar atau bahkan luar Blitar, bahkan hari ini banyak yang dari jauh, dari Surabaya, dari Jakarta, itu luar biasa. Dan ternyata kita itu tidak terhambat masalah waktu. Mau pengajiannya malam, kadang cari tempat mulai pagi, kadang mulai ba'da zuhur, kadang ba'da asar. Kalau acaranya pagi, ternyata berangkatnya juga bisa. Luar biasa. Tadi malam katanya beberapa komandan-komandan ada yang lapor ke saya, itu Masya Allah luar biasa yang nyari tempat di sini, Masya Allah, untuk kebutuhan story mungkin. Tapi saya yakin tidak untuk kebutuhan story, tapi untuk kebutuhan sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita. Mengingat apa yang didahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Di dalam tubuh kita, tubuh yang kita gunakan setiap hari untuk ibadah, untuk bekerja, untuk mengais rezeki, untuk bergerak kebutuhan kita. Ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat mudghah. Mudghah itu apa? Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika mudghah ini tadi, segumpal daging ini tadi kok keadaannya baik-baik saja, maka seluruh tubuh kita akan baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Dan ketika mudghah, segumpal daging ini tadi keadaannya kok kurang normal, katakanlah konslet atau bahkan terkena penyakit, maka seluruh tubuh kita juga ikut konslet. Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging yang sangat penting ini tadi adalah hati. Ya, orang Blitar, orang Kediri datang, bahkan orang Malang datang, bahkan orang Surabaya datang, bahkan orang Jakarta datang. Kenapa subuh-subuh datang ke sini? Apa karena penasaran dengan kesidam? Tidak, tapi karena memang memikirkan segumpal daging yang sangat penting di dalam tubuhnya agar tidak konslet, yakni adalah hati. Inna huda al-qalbi, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Mungkin kalau makanan jasad, kita cari soto setiap hari bisa, kita cari bakso setiap hari bisa, kita mau makan nasi padang, makan apa saja setiap hari bisa, nasi goreng bisa. Tapi kalau untuk mencari makanan hati ya harus seperti ini. Biasanya nggak bangun subuh, mungkin tiba-tiba berusaha, ada yang sampai qiyamul lail di sini, ada yang subuh berusaha jam 3 di alarm, setengah 4 di alarm. Tujuannya apa? Untuk mencarikan makanan hati kita. Karena apa? Ketika hati kita ini kok tidak mendapatkan makanan, kalau jasad kita tidak mendapatkan makanan, mungkin kita ya lemas. Mungkin coba dengan puasa tapi nggak pernah buka, seminggu poso terus, itu kira-kira lemes apa malah? Ada yang muni lemes, ada yang muni sakit, ada yang muni mati. Kata aku setuju sing mati kuwi mah. Nah ini makanya dawuhnya Imam Ghazali, man faqadal ilma. Ketika seseorang itu kok tidak terkena ilmu, tidak pernah mendengarkan ilmu, subuh-subuh ini dia tidak berusaha untuk bangun, subuh-subuh tidak berusaha mendengarkan kajian-kajian subuh, sepi dari ilmu, man faqadal ilma faqalbuhu maridun, maka secara otomatis hatinya akan sakit. Moro-moro kuciwa sing diserang pada es teh. Jadi kuciwo, wa mautuhu lazimun, dan hatinya akan mati. Dan ini berguna bagi siapapun, baik orang biasa, orang luar biasa, orang setengah biasa, baik orang tidak punya jabatan sampai orang punya jabatan, baik orang punya gelar maupun tidak punya gelar. Walaupun gelarnya Gus sekalian, tapi kok nggak pernah
ngaji, nggak pernah terkena ilmu, ya udah secara otomatis tiba-tiba hatinya akan sakit. Nah, ketika seseorang itu hatinya sakit, seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi tadi, idza fasadat jasad kulluhu. Hatinya rusak maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Contoh ibu-ibu yang di belakang itu, semisal nanti hatinya galau, hatinya gelisah, suaminya ingin dibuatkan kopi, ini mesti kleru ya, mesti wis ora penak belas itu. Bojone sing lanang njaluk tulung kon gorengne sego. Iya iki iso-iso sing digoreng kudu sego, krikil. Karena pas atine ra penak, mbok rada nesu apa rada mutung. Pak polisi dilala bagiannya lantas. Kok atine pas apa tek penak, biar kalau silang ngono ya wis arep mak-mak retine ngiri minggu nganan ngono lah wis tilang bisa ngono. Mak-make ngamuk tambahake pilang wis ra ngurus. Ini depan ini Masjid Ar-Rahman Kota Blitar ya teman-teman ya, depan ini ya. Sangat berpengaruh bagi pergerakan kita, bagi kebaikan kita, bahkan berpengaruh untuk ibadah kita. Orang kalau hatinya baik, ibadahnya enak apa enggak? Enak, pasti nyaman, kerjanya bagus enggak hasilnya? Pasti bagus. Tapi kalau orang hatinya ini tadi tidak mendapatkan nutrisi yang tepat, kerjanya itu ya sudah nggak jelas. Maka dari itu alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk pikuk negara yang mendekati pemilu, kita ini ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di masjid yang luar biasa ini, masjid yang menjadi ikon Kota Blitar ini, dan kita bisa berkumpul dalam kebaikan. Artinya mudabaatul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Semoga perkumpulan ini dirahmati oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hati, melanjutkan apa yang dijawabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah melihat wajah kita untuk beribadah. Jadi masuk Ar-Rahman ini orang bentuknya kayak apa saja, baik bentuknya itu sempurna atau tidak sempurna, itu bebas. Oh saya ini nggak pantas Masjid Ar-Rahman itu bagus, saya ini garangan, jangan-jangan nanti nggak boleh masuk. Boleh, karena apa? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat casingnya, walaupun mungkin casingnya kayak tato itu yang biasanya ngawal saya itu, waduh tatonya penuh full tank. Boleh, ibadah di sini tetap boleh. Ada yang mungkin, saya ini orang buruk, gimana ini? Bahkan saya ini tidak seganteng Mas Yani atau tidak seganteng Mas Wawan. Saya ini boleh nggak ibadah di sini? Boleh, karena Allah itu tidak melihat gambar kita. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kita. Saya nggak punya uang, boleh nggak jamaah di Ar-Rahman? Boleh. Jumatan di Ar-Rahman nggak bawa sangu? Boleh. Malah bisa-bisa pulang-pulang bawa sandal bagus. Ya, sing tukang gosok sandal wonge teko. Jumatan gua dari matu mulai gua karpil wonge teko. Nah, biasanya sing kopiain dangak kuwi lho. Lah, langsung dibenakne kabeh. Ibu-ibu nek wonge teko ngono mau warem. HP ini pas ngadeg wis dipijet video urung gue. Yang dipijet video Bu, urung pijet. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, tidak melihat casing kita. Makanya tidak ada peraturan yang boleh masuk sini harus orang kayak gini, dan tidak melihat amwal kita, tidak melihat harta kita. Bebas, oh enak tenan wong Islam iki jan penak tenan. Gitu. Ngaji pengen rugo sidang ngono piye pokok mangkat awal wis ning ngarep dhewe arep merenges teko omah mau cerita aku mang ning ngarep dhewe ora percaya iki fotone lah ya ta tujuanmu kan nek kok dikemlelet kuwi ning warung kopi iki lho ya ta gusing nyawang aku syukur-syukur engko wae dipanggil entuk sangu iya wis lho cocok wis urusan duit om. Padahal tas dibahas Gusti Allah iki ora nyawang wajahe, ora nyawang bondone. Barang diomongi genderane gede.
Nek omong erong mingkem wis ngono. Nah, maka dari itu kita itu untuk ibadah kepada Allah itu sangat luar biasa. Casing kita tidak berpengaruh. Ya kalau sampai casing kita berpengaruh, bahaya. Orang yang bisa masuk masjid, orang yang bisa haji itu harus yang wajahnya ganteng seperti Rasulullah. Dari umum lesek kabeh. Semua repot gitu. Orang yang bisa umroh, orang yang bisa haji, orang bisa masuk masjid itu harus orang yang gagah seperti Rasulullah. Waduh, aku kuru kaya busung lapar ini ra iso mlebu. Gitu. Lah, maka dari itu Allah itu ketika ibadah itu, masalah hamba yang ibadah tidak melihat suarikum wala amwalikum, tidak melihat gambarnya, tidak melihat hartanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya baik, hatinya istiqomah taat kepada Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Wa a'malikum, dan yang dinilai oleh Allah adalah amal-amal kita. Waduh, ini ada orang-orang soleh tiba-tiba kok ngaji, subuh-subuh kok bangun. Ini mungkin karena apa? Penasaran atau memang suka pengajian? Kayak kehadirannya panjenengan bingung nih malaikat lagi. Mumet nih malaikat iki. Iki jane tenan apa ora? Nek ora tapi kok bocahe melek. Kok yo ngrungokne pengajian. Mumet nih malaikat jenengan. Lah, Allah itu yang dilihat hati kita dan amal kita. Maka dari itu hati kita itu harus bersih, hati kita itu harus bersih. Lah ketika seseorang itu kok sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis sholawat, selain dia itu mendapatkan makanan atau nutrisi makanan hatinya, maka hatinya lama kelamaan akan bersih dari sifat iri, bersih dari sifat hasud, bersih dari sifat membuli temannya, bersih dari sifat suudzon terhadap temannya, suudzon terhadap keluarganya. Lah ketika seseorang sudah hatinya bersih, faman kana lahu qalbun sholihun, barang siapa yang hatinya sudah bersih atau qalbun sholihun, hatinya yang sudah steril, hatinya sudah apa ya, glowing. Nah hatinya wis glowing pun menjadi qalbun sholihun, tahonnanallahu azza wa jalla alaih, maka secara otomatis Allah akan menurunkan rahmat terhadap orang tersebut. Dulu punya penyakitnya gak sembuh-sembuh, Allah menurunkan rahmat, terus tiba-tiba ada keajaiban, sembuh, hilang semua penyakitnya. Semoga semua yang sakit penyakitnya hilang. Dulu punya masalah sulit diselesaikan, sudah kesana kemari berusaha untuk menyelesaikan masalahnya semakin besar. Tapi karena dia berusaha membersihkan hati, ibadahnya ditata, jamaahnya di masjid ditata, pengajiannya istiqomah, berteman dengan orang soleh juga istiqomah, pikirannya selalu positif. Tahu kabar tetanggamu ini loh dapat rezeki, oh iya nggak apa-apa memang rezekinya. Saudaramu ini loh mobilnya baru, oh iya nggak apa-apa, alhamdulillah berarti memang rezekinya. Kalau dulu tetanggamu mobilmu baru loh, lah iya dapat kekayaan dari mana ya? Coba ya, jangan-jangan tuyulnya ada 12, ada apa? Jangan-jangan kemana? Semisal kemarin ada saudaranya dikabari apa? Oh, lah iya, ini uang dari mana? Ada tetangganya hamil, bahkan biasanya ada artis hamil. Oh, ini hamilnya berapa bulan? Ini gimana, sama nikahnya kok nggak sama ini? Wah, dulu gitu. Tapi ketika orang itu sering kegiatan-kegiatan positif seperti ini, berkumpul dengan orang soleh, yang dibicarakan cuma acara yang baik. Besok itu ada pengajian di mana? Oh, besok itu Habib ini kemana? Gus ini kemana? Kiai ini kemana? Acaranya positif. Tadi di Ar-Rahman itu yang imami siapa? Oh, tadi itu kok yang azan suaranya enak. Positif terus. Lah, ketika jenengan itu sudah positif, tidak pernah berpikir buruk terhadap orang lain, maka hati panjenengan akan menjadi qalbun sholihun, dan ketika menjadi qalbun sholihun, panjenengan akan mendapatkan bonus dari Allah, tahonnanallahu azza wa jalla alaih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat dalam hidup panjenengan.
semua yang membebani hidup panjenengan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekengane pusat. Semoga semua yang hadir mendapatkan dekengan pusat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyid wa secara otomatis akan bersih dari sifat-sifat yang buruk, dari suudzon, iri, dengki, hasud, bersih dari itu. Kalau hatinya hidup, orang itu akan merasa nikmat ketika melakukan ibadah kepada Allah. Maka dari itu Syekh Ahmad Zarruq mengatakan al-qalbul hayyu walladzi yata'allamu bil ma'as wa yataladdadu bit ta'ah. Hati yang hidup adalah hati yang menyesal ketika melakukan kemaksiatan dan selalu bahagia ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, aku ki isuk ora tau tangi. Iki mangkok yo iso tangi jamaah ning Ar-Rahman. Biasane liwat kene foto tok. Ora ngono mulai kerja karo ndelok tok, mantau. Wis gayane kaya nganu, kaya jamaah. Syukur-syukur kok nek pas nek cateringan sego mangan bareng mulai wonge teko ya ajak-ajak kancane to. Aku yo sir ngono. Lah ya apa nek di Lukas Ramadan ya ta? Oke, ning uteke ID wis buka gratis ya ta. Lumayan ngirit biaya. Nah jadi cerdas awakmu panjenengan. Lah, al-qalbul hayyu huwallazi yata'allamu bil ma'asi. Hati kita itu kalau namanya hati yang hidup, kita itu selalu kecewa. Kenapa?
ini tadi saya kok melakukan kemaksiatan? Kenapa ini tadi kok saya membuli orang lain? Kenapa ini tadi kok saya menyakiti orang lain? Kecewa, menyesal. Wa yataladadu bita'ah, dan kita selalu merasakan nikmat ketika melakukan ketaatan. Bahagia itu tanda hati yang hidup. Makanya kalau panjenengan pagi ini kok benar senang, bahagia, ini adalah salah satu tanda bahwasanya hati panjenengan memang benar-benar hidup. Semoga hati kita hidup semua. Amin Allahumma amin. Lho iki cara renek pengajian ya isuk ngene iki wis lah itu numplak ya ora. Gawe pulau, ngerti gawe pulau, ngiler. Ya toh. Wis dibuka wong tuane sik to, subuhan sik to ngono. Tapi nek iki kok storymu gagah. Nek iki kok storymu gagah. Moto kaya Quran buka ning ngarepan kae. Alhamdulillah pagi yang cerah. Bersama Gusku Muhammad Iqdam. Ya. Ki dilalah sing ngaji biasane yahmene ya setaturu. Kula niku yahmene ya setaturu iki wis mek gaya ngono ya ta. Alhamdulillah kok ya iso-iso aku ya ke story ngono kuwi gen ketok saleh. Alhamdulillah subuh memang luar biasa. Kita kiai tenan ya ta. Alhamdulillah luar biasa. Aku nyang sampean ya kudu guyu kok. Tenan iki jan biasane subuh ini karo molat-molat kon salatane sarono wesuno sik to, Mak, sik to, Mak ngono. Wong awak budal sekolah kan jam 7 ya, iya to. Kok gerbang wis ditutup kan lagi mangkat. Mulane modelmu koyo gerbang. Nah. Jadi kalau hati itu memang hidup, kata Syekh Jaruk apa? Ketika melakukan kemaksiatan, guwetun. Semisal kita habis memarahi pasangan kita, nyapo mangko aku kereng-kereng nemen. Semisal kita habis mendoakan anak kita yang tidak baik, aku mangko muni ngono. Semisal kita baru saja melakukan hal yang tidak baik, kita meninggalkan ibadah-ibadah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wayah Jumatan keturun. Ya Allah, kok ya keturun. Beda nek atine mati. Jumatan keturun, oke, wong turu ya rene hukume. Ya malah bangga. Umpamanya di keturun, seneni wong tuane, seneni orang tuanya. Kenapa kamu enggak Jumatan? Ketiduran, Bu. Namanya orang ketiduran masa ya salah. Enggak ada penyesalan. Tapi kalau hatinya hidup menyesal. Ya Allah, iman-iman iki mang wayah pengajian kok turu. Ya Allah, iki mang wayah Jumatan kok turu. Nah kalau hatinya hidup, wah bahagia, seneng, jadi sah-sah saja. Kalau orang itu setelah ngaji seneng, bahagia, nah itu pertanda bahwasanya hatinya memang hidup. Semoga semua yang hadir hatinya hidup. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan tanda-tanda seseorang itu yang hatinya hidup, orang itu berarti selalu bahagia melakukan ketakwaan, melakukan perintah-perintahnya Allah. Nah keberadaan Ar-Rahman ini di kota kita yang kita banggakan, yang dekat dengan makamnya Mbah Karno ini adalah tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, agar kita semakin khusyuk, agar kita semakin nyaman beribadah kepada Allah. Karena apa? Para sepuh, Abah Haryanto, kenapa kok membangun masjid semegah ini? Kenapa kok mendesain masjid senyaman ini? Ada AC-nya. Di kaya sampean Rakulino kan kudu turu to. Lah iya Rakulino kipas angine mumet to. Pone AC. Lah, tujuannya apa? Agar panjenengan itu khusyuk nyaman di sini. Karena mereka itu tahu, para sepuh-sepuh itu tahu bahasanya di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tolak itu didauhkan ayat 2, ayat 3, bahkan sampai ayat 4 itu mendauhkan. Yang pertama ayat 2 itu mendauhkan seperti ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kok mau melakukan ketakwaan, ibadahnya ditata, ibadahnya istiqomah, jamaahnya istiqomah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seluruh kesulitan-kesulitannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita yang muda-muda, kadang semakin sulit hidupnya, lari ke dalam kemaksiatan. Kok kadang nek garangan ono mumet titik ngombe baygon. Mumet titik antimu wae ngombe sitok, ngombene 20.
mumet titik gak sholat, mumet titik ngamuk ke orang tua, menyalahkan orang tua kita. Ya seperti itu. Padahal konsep kehidupan, semakin kita itu kok punya masalah yang besar, beban hidup yang ruwet, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lakukan ketakwaan. Nah, artinya apa? Ketika memang melakukan ketakwaan itu menjadi solusi dari keruwetan-keruwetan kita, masalah-masalah kita, Allah akan membuka jalan keluar bagi hidup kita. Artinya kehadiran Ar-Rahman ini sebagai sarana untuk mempermudah dan untuk memperlancar kehidupan kita. Jenengan di sini semangat, jenengan di sini nyaman, akhirnya jenengan beribadah dengan nyaman. Secara tidak langsung hidup jenengan akan ditata oleh Allah. Mungkin kerja, nanti ada jeda waktu duhur, ngaji atau jamaah dulu di sini secara perlahan. Mungkin gajinya kalau dikalkulasi sangat tidak nyucuk dengan kebutuhannya. Tapi ketika dia itu terus istiqomah, fafiru ilallah, lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kok ada saja. Dan ternyata di dalam surat At-Tolak ayat 3 dilanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Gajinya dari negara, ketika kerja ikut negara 5 juta, tanggungannya 10 juta. Kalau di logika uang dari mana? Tapi karena dia istiqomah menjaga ibadahnya, dia istiqomah menjaga hubungannya kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba dia akan mendapatkan rizki dari jalan yang dia tidak sangka. Tapi ojo ngentai, oh alhamdulillah Gus, mbah kula ninggal angsal warisan, ini rizki yang tidak disangka-sangka. Wah ini ya bahaya ini. Berarti itu ngantuk itu ketika kajian subuh ngantuk dia itu. Maka dari itu wonge teko ya sing ngomong kuwi mang. Maka dari itu kayak panjenengan seperti ini, apa dikira kita subuh-subuh ngaji, apa dikira kita jamaah tadi waktu subuh itu nggak ngefek dalam hidup kita? Wah salah, sangat ngefek. Jangan punya kesulitan apa? Lah coba aja yang kerja di sekitar Ar-Rahman ini. Kalau jam jamaah, cobalah jamaah yang ikhlas 40 hari saja sudah bisa dirasakan perubahan dalam hidup panjenengan. Lu pasti itu. Lah ini Al-Qur'an nggak bisa didebat, info dari pusat ini, A1 ini asli ini. Coba nanti dibuka sendiri di surat At-Tolak itu, kayaknya nggak percaya ini wajah-wajahnya ini. Oh iya ini saya tulis ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kok melakukan ketakwaan kepada Allah, semangat beribadah, baik di Ar-Rahman ada idam atau nggak ada idam, sudah jamaah di sini, waktunya kerja lagi, asar nanti jamaah lagi, kerja lagi, maghrib jamaah lagi. Waduh, 40 kali saja. Apalagi kalau istiqomah sampai 40 tahun. Waduh. Tiba-tiba ketemu saya, Gus. Perkenalkan, saya yang pernah ikut kajian subuh bersama Gus. Sampean siapa? Dulu waktu saya masih kecil, saya ikut kajian subuh itu ulang tahunnya Mbah Haryanto sama ulang tahunnya Ar-Rahman itu, yang keempat itu. Oh iya. Dan sekarang jenengan di mana? Saya di Surabaya. Saya Gubernur Jawa Timur. Wah. Bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ya siapa tahu, iya toh. Gubernur Jawa Timur. Siapa tahu beberapa tahun yang akan datang jenengan presiden masa depan. Iya toh. Luar biasa. Maka dari itu konsep kehidupan yang paling mudah ketika kita ingin diselesaikan atau ingin mendapatkan dekengan pusat, itu tidak sekedar kita pakai kaos tulisannya dekengan pusat. Pengen itu dekengan pusat, mek gede kaos dekengan pusat, tapi belas gak tahu setor karo Gusti Allah. Nek iso yo ngibadahi ditata, ngoten lho. Ibadahnya ditata, hidupnya ditata semakin baik. Gus, tapi saya itu mau melakukan apapun itu ya Allah sering sulit Gus. Loh, orang kalau mau berusaha bertakwa kepada Allah, surat At-Tolak ayat 4 mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Seluruh perkara-perkara yang sulit ini akan dimudahkan oleh Allah.
sulit jodohnya dimudahkan jodohnya, nikah lama belum punya anak insya Allah segera dianugerahi anak, penyakit lama gak sembuh-sembuh insya Allah segera sembuh, usaha lama gak sukses-sukses insya Allah segera sukses. Maka dari itu kita sudah dicontohkan, ada senior kita Abah Haryanto, mulai dari putra penjual minyak tanah di Bang. Di sini ada, sebelah sini depan stadion itu ada rumahnya orang tuanya Abah gitu. Sampai berkembang sekarang pom bensinnya ada berapa, masjidnya luar biasa seperti ini yang diwakafkan ini, masya Allah. Keistiqomahannya apa? Ya nggak tahu, kok pancen lumayan kara kan iso mek ngono karo ning warung kopi. Seluruh karyawan-karyawannya ketika jam 1 jam 2 ini diabsen semua, harus sholat tahajud nyedek ning Gusti Allah. Weh, lah urusan dunia nek kok tuwa to dhewe manut akalmu gak nutut. Lah wong awakmu kadang ngopeni judune wong liya pirang-pirang taun kok. Iya toh, ending yo mek entuk undangan tok. Nek ra ngono terope karo wong liya. Lah, bocah teko. Lah yo kuwi. Kenapa Abah Haryanto bisa sukses ini? Yaitu semakin sukses, semakin bertambah nikmatnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ibadahnya ditata, tahajudnya ditata. Wah, ini kok ada sisa uang, ini gimana? Wah, sudah waktunya saya bangun masjid. Beda dengan kita. Hidupnya semakin enak, dulu rokoknya biasa, sekarang rokoknya enak. Waduh, jalannya sudah beda. HP-nya dulu cuma Android, sekarang sudah iPhone. Wah, Obah Didik nek ngesaki kamerane diduduh ning ngene. Wah, wong ra nyawang kon nyawang ini. Ya. Lah, ya teko kuwi jajah kuwi lho. Ya kita jalannya sudah beda. Mari foto arep kesidam ngono. Di wallpaper pasang ning banner ngalang-alangi caleg kae. Lah wis ngoten niku, kita itu semakin dekat kepada Allah, semakin bertambah nikmatnya, kadang semakin sombong. Maka dari itu, kalau ingin sukses, ingin bahagia dunia akhirat, tatalah ketaatan kepada Allah. Karena itu adalah salah satu kunci Allah mentransfer kebahagiaan di dalam hidup kita. Semoga semua yang hadir hidupnya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan dimudahkan dalam kebaikan-kebaikan. Coba ini Gus Idam mau kasih durpres sedekah subuh. Gus Idam wis kadung sangu nih sedekah subuh hao. Coba, wah ini Mas Yani juga ikut. Wabah. Coba dulu bentar. Yang baju merah anak kecil ini. Baju merah ini anak kecil. Setelah nanti ibu-ibu, bukan yang kecil belakangnya. Lah, aku siapa ini? Nanti ibu-ibu yang belakang kalau ada. Yang di luar tenang. Nanti kita ke sana. Ini penuh ya, luar penuh ya. Luar biasa. Apa jadi umat Kanjeng Nabi jos tenan. Coba, bentar ya, Bang. Oke. Koyo kenal aku, koyo tahu ini bisa dia. Coba mic-nya estafet saja, minta tolong dan mohon maaf izin. Sedekah subuh kita, iya dah. Loh, orang itu kalau sedekah, as-sedekah tasuddu sab'ina baban minasuk, sedekah akan menutup 70 pintu keburukan dalam hidup kita. Insya Allah kita akan terhambat melakukan keburukan. Salam coba. Salam. Mangko yo empan wisan. Tenang, coba nggak masalah. Sudah ngantuk loh, santai karo ngenteni sarapan. Loh nek sarapan isu-isu kan nggak apik loh. Ya iya karo ngenteni luwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Ibra, Mas. Lah iki aku tak kelingan gini. Kamu waktu saya ngaji di Polres ada ya? Ada, Mas. Ibra. Bapak ibunya ada? Ibunya semua. Bapaknya sudah nggak ada. Oh, kelingan aku. Ibra,
Bapak ninggalin Ibra umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Berarti belum pernah ketemu Bapak ya? Belum. Masya Allah. Tapi Ibra bakal jadi orang yang sukses. Amin. Nah, sekarang kelas berapa Ibra? Gangsal Gus. Kelas? Gangsal. Kelas Gangsal. Cita-citanya yang jadi apa, Bra? Jadi Gus kak senengan Gus. Loh. Kenapa kok ingin jadi Gus ya? Tepuk tangan buat Ibra. Luar biasa. Kenapa kok ingin jadi Gus? Kenapa, Bra? Pengen ngaji Gus. Pengen ngaji. Ini tadi kesini sama siapa, Bra? Ibu Gus. Jadi ibumu di belakang, kamu nekat sendiri di situ. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibra. Masih kecil kelas 5 SD. Luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga bapak kamu bahagia, Bra. Amin. Alhamdulillah. Cita-citanya ingin jadi Gus, ingin jadi kiai, pengen ngaji. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Bra, berangkat mulai jam berapa? Jam kali Gus. Jam 2. Yang ngajak kamu apa yang ngajak ibu itu? Ngajak semua Gus. Ngajak semua. Gimana? Ceritane piye ceritane? Ayo mangkat enek Gusikda mau piye? Kalau diomongi ibu teng subuh-subuh wonten Gusikda penaraman. Teko mboten? Teko. Wonge teko akhirnya ya. Alhamdulillah. Dan ini pas libur ya ini? Gak sekolah. Oke, seneng ngaji kayak gini, Bra. Alhamdulillah. Pokoknya prinsipnya kamu kalau ingin sukses ya kayak yang dikatakan Gus Idam tadi. Pokoknya kamu harus jadi orang soleh, Bra. Ibadahnya ditata. Biasanya sholat enggak kalau di rumah ini? Insya Allah Gus. Weh, jawabannya yo ngambang penak ngono. Insya Allah aku ya cocok kuian. Coba Bra, kamu kalau sholawatan ada yang bisa nggak, Bra? Tibil kulub Gus. Oke, tibil kulub. Nanti kalau dapat ini tak ambilkan dari Abah Haryanto, tak ambilkan 500.000, dari Gus Idam 500.000, berarti 1 juta ya. Ya Allahumma sholli bareng-bareng ayo. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iyah wa abdani wa sifaya wa nuril absari wa diwaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iyah wa abiyati wa badani wa sifaya wa nuril absari wa wadiyaiha wa ala alihi wa washabihi wa sallim. Allahumma sholli ala. sayyidina Ya Allah, Muhammadin angkatlah segala penyakit yang ada di dalam diri kita ya Allah. Gantilah dengan kesehatan lahir batin ya Allah. Wa afiyati abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Suaranya luar biasa. Semoga mau mondok ke depannya,
Mondok ya, Bra. Biar jadi guru. Wah, SMP harus mondok ya. Pelosok. Siap, bagus, istimewa. Sama kayak Gus Idam nanti ya. Wes. Kamu saudaranya berapa? 6 Gus. Saudaranya 6. Kamu nomor berapa? 6. Nomor 6 ragil. Ibu, aktivitas hari-harinya apa? Jualan telur Gus. Telur gimana? Toko. Ijer Gus. Tidur nih, telur apa itu? Telur ayam, Telur anak. telur Arab. Setiap hari keliling. Yang sekolah kamu, terus kakaknya berapa? Sing sekolah? Sing sekolah 4 Gus. 4 yang sekolah. Kerjanya ider telur. Oke Gus. Oke, Gus Idam titip ini buat kamu 1 juta, buat ibu 1 juta. Alhamdulillah. Berarti tak bagi, Gus Idam juga biar dapat pahala. Berarti Abah Haryanto 1 juta, Gus Idam 1 juta ya. Gus. Si loro, telu, Matur suwun papat. Gus. Oh, nggih sami-sami, Bra. Alhamdulillah luar biasa ini Ibra ini. Si loro, telu, papat, limo. Alhamdulillah. Buat ibu 1 juta, buat Ibra 1 juta ya. Oke. Ais, jadi ini cacah Padang. Lah, cah kiri lah. Kowe ora oleh meri. Tunggale Ibra 6 lho, Nyun sewu dan minta tolong estafet aja, minta tolong ya. 2 juta. Disimpan yang baik ya. Hati-hati, kowe nek garangan sing dudut. Sai tenang, nggih. Bra, pokoknya semangat terus ya, Bra ya. Iya Gus. Ibadahnya ditata, ingat pesan Gus Idam ya. Dan selalu hormati orang tua. Iya Gus. Tanamkan cita-cita memuliakan kedua orang tua panjenengan. Loh Gus, kalau bapak saya sudah nggak ada gimana? Istiqomah mendoakan. Ya, pun insya Allah sukses, mulio. Nih, sudah. Coba ganti yang lain, mic-nya dikasihkan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang belakang, ibu-ibu. Ya, kasih belakang. Ada yang rumahnya dari luar kota Blitar? Yang perempuan? Ada, Dan? Rumahnya mana, Dan? Mana? Madura. Madura ya. Banyuwangi, coba dari Banyuwangi. Coba. Sabar ya, ngantuk ya. Yang turu sik ning ngantuk. Kowe nek bar tak gugah. Turu sik wis ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dewi Gus. Dewi. Oke. Rumahnya mana Mbak Dewi? Sukonata, Serono, Kabupaten Banyuwangi. Wah, luar biasa. Mbak Dewi gimana ceritanya kok nyampe Ar-Rahman ini? Itu pertama kan sama Umi dijajak ke Pasuruan ke Hall Habib Asyegaf kalau nggak salah. Terus katanya Umi itu loh ada rutinan di Ar-Rahman kita coba dilihat di Google Maps berapa jam dari Pasuruan. Saya lihat insya Allah cuma 3 jam. Oh iya Mas, ayo berangkat itu. Berarti sampai sini kapan? Kemarin insya Allah jam 4 sore. Jam 4 sore, terus setelah itu kemana Dewi? Itu ke makam Bung Karno dulu, terus ke sini sholat maghrib. Jadi mulai sholat maghrib sudah di sini. Yes, mulai sore Gus. Akhirnya sudah nggak keluar lagi. Betul. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan buat Dewi. Lah. Terus kapan kembali ke Pasuruan atau ke Banyuwangi? Pulang anak Umi Gus, terus saya pengen teng dalam jenengan mengke daluan teng Iya, rutinan Senin malam Selasa. Ini pulang anak Umi. Oh, Masya Allah. Mangkana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabi. Barang siapa yang bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat, berarti dia telah mencari surganya Allah. Mugi-mugi kaya Dewi kali Umie ahli surga semua. Luar biasa. Kenapa kok tertarik ingin hadir seperti ini? Kenapa? Coba. Ngalah barokah Gus Idam kali menjadi syafaat. Kanjeng Nabi. Oke. Ini pertama kali ikut. Alhamdulillah pertama kalinya kesini sama
gimana kesannya bisa berkumpul di masjid Masya yang Allah, istimewa ini? sangat senang sekali Gus. Umpel-umpel lah. Umpel-umpelan, Oke. nggak kram dari maghrib antri di sini. Alhamdulillah boten Supaya Gus. ngono lho. Wong ini atine ayem. Padahal kalau di logika saja habis maghrib sampai subuh di sini capek nggak? Capek kalau di logika, tapi karena hatinya bahagia, hatinya hidup seperti yang kita bahas tadi, nggak ada yang namanya capek. Ida sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini tadi baik-baik saja, aman-aman saja, kulluhu, seluruh tubuhnya juga ikut baik-baik saja. Semoga semua yang hadir hidupnya berkah. Amin Gus. Nah, coba kalau Mbak Dewi sholawat nariyah hafal nggak? Mbak Dewi? Hah? Insya Allah bisa. Ayo coba sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ini kayaknya tibil dulu ini. Muhammadin. Ini tibil belum? Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ayo. Salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu. Ayo yang kedua semuanya ikut. Fariju Bihil kurabu wa tubadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Ayo sekali lagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqadha hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yus'amamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa, terima kasih Mbak Dewi sudah mimpin sholat nariyah. Ini untuk seluruh jamaah yang hadir. Gus, saya rezekinya kok seret. Gus, ini usahanya kok mampet. Ini gimana ini? Habis sholat fardu, ba'da maktubah, habis sholat fardu 5 waktu itu loh, baca sholawat nariyah 11 kali. Insya Allah segala masalah panjenengan, terutama urusan rezeki, akan dimudahkan oleh Allah. Ajastukum kama ajazani syaihi qabiltu. Nah, jawab qabiltu ijazah ya. Ajastukum kama ajazani syaihi. Nah, baca habis sholat sholawat nariyah itu tadi 11 kali istiqomah. Insya Allah rezekinya lancar. Ning yo nek lancar aja lali karo kancane ya, pantese. Oke, jauh-jauh dari Banyuwangi ini ada saudara subuh luar biasa dari Sohibul ulang tahun yang mendirikan masjid ini, Abah Haryanto.
Terima Nah, kasih. ini dapat uang 500.000 dari Abah Haryanto. Ji, loro, telu, papat, limo. Doakan Abah Haryanto sehat panjang umur. Amin. Coba, gimana doanya? Diberikan umurnya, diberikan rezeki yang banyak kepada Allah, barokah rezekinya. Loro, Amin. limo, apa enak? Nek ndongane lancar nek duit ji, loro, telu, papat, limo. Wis ngono kuwi pelicin lah. Heeh. Gus Idam tak ikut-ikut juga, ya. Gus Idam tak ikut-ikut juga. Nambahilah 200.000. Masya Allah suka. Aku ya pengen sugih kaya Abah Haryanto. Iya tuh melok-melok ae. Dhewe kelas 200 sae ya ta. Ae biar gaya-gayanan pom bensin yo urung duwe ya ta. Dekengane pertali tak dhewe. Iya ta Dan gitu. Wis 200.000 ae. Oke, masuk yo Mbak Dewi. Salam ke uminya. Ya, ini estafet aja. Wes sing liyane iki mek barokah demok ngono ya. Ya Allah. Iya, demok tok nek marem iso kaya ngono masyaallah. Semoga-moga sabar, Caca. Isu-isu mek demok rezekine wong. Sing ngelung-ngelung niki lho sing ning bumi sing ning jaba kan paling ra ro. Niki lho sing ngelung-ngelung dhuwit niki lho. Isu-isu kaya mek demok rezekine wong. Duit mek liwat kok. Alhamdulillah. Terima kasih Gus. Kami Iya. Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah apa disimpan dulu? Ya. Oke. Lah alhamdulillah, makanya ya Allah luar biasa bisa ngaji, bisa bahagia bareng nggih. Nah, ini tadi kan saya ngajak ini yang lagi viral ini, vokal saya ini, Mas Danu ya. Coba selawatan apa Mas Danu enaknya ini? Selawatan satu lagu aja Mas Danu. Nanti tak lanjutkan ngaji dikit. Apa? Biar seneng orang-orang. Apa? Ada yang request ini Wali Songo apa? Kalau jenengan apa? Yang karakternya Danu biasanya apa? Sholatullah. Wah ya dikei lontong tahu wis. Wis apa wi? Lontong tahu ya apa to? Danu siiran. Qasidah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
malah pengen tercelai dhewe. Lah iya. Lanjut ngaji titikkas nggih. Nek wis ya ora apa-apa lho iki aku ya beneran. Titikkas ya. Titikkas ae. Nah, kita tadi sudah belajar sedikit tentang hati yang bersih, beberapa fadilahnya hati yang bersih. Salah satu kriteria hati yang bersih menurut Syekh Zaruk tadi, bahwasanya selalu menyesal ketika melakukan kemaksiatan, selalu semangat ketika melakukan ketaatan. Nah, terus kalau menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, adanya hati yang hidup itu seperti apa? Wa alamatu hayatihi husnuka alama fataka minat ta'ah. Kita husnuka alama fataka minat ta'ah. Kalau hati seseorang itu hidup, dia itu selalu menyesal ketika kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika ada kesempatan melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian secara tidak langsung dia meninggalkan. Getun apa? Menyesal. Lah ini, kalau kita sudah menyesal ketika terlewatkan ketaatan kepada Allah, ini tanda yang nomor satu, berarti hati kita itu hidup. Hati kita hidup. Yang nomor dua apa? Wanat muka alama fa'alta minaz zalat. Ketika kita itu melakukan khilaf, kita menyesal. Bahkan cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, karena mau menyesal akan dosa-dosanya, akan kekhilafan-kekhilafan, akan kesalahan-kesalahannya, yang tepatnya gitu. Beberapa kisah dari nabi-nabi terdahulu yang menyesal akan kesalahan-kesalahan hidupnya, akhirnya mendapatkan kemudahan-kemudahan di masa yang akan datang. Contoh, Mbah Nabi Adam menyesal karena pernah mengambil buah kuldi, akhirnya diturunkan di dunia. Menyesal, berdoa, beristighfar. Istighfarnya gimana? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya dipertemukan lagi dengan ibu Hawa. Nabi yang dimakan ikan siapa? Nabi Yunus. Karena menyesal akan kesalahannya tentang ketetapan Allah, akhirnya berdoa di dalam perut ikan, di dalam dasar laut, di dalam tengah malam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mengakui bahwasanya dia itu adalah orang yang zalim. Nah, akhirnya ikan juga mules, mabuk, akhirnya muntah, keluarlah Nabi Yunus. Jadi banyak kemudahan ketika seseorang itu mau menyesali dosa-dosanya. Nah, tapi seorang sekarang kadang malah bangga dengan dosa-dosanya. Bisa ngumbar aurat di sosial media malah bangga. Akhirnya malah dipamerkan auratnya di sosial media, di-upload Facebook, upload IG. Wah, nyapu ning ngarepan ngono piye yo ndrok tok. Lah, wis malah udele ketok barang. Kadang maksiat itu malah dipamerkan. Maksiat apa malah bangga, saya menyakiti ini, wah ini tak sakiti, kilo tak bully kilo. Nah, capres cawapres orang salah apa-apa dibully, gak usah ikut-ikutan, gak usah ikut-ikutan. Jangan sing tenang saja, yakinlah semua capres cawapres itu baik semua. Nanti siapa saja yang ditakdir oleh Allah menjadi pemimpin Indonesia, itulah adalah takdir yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Wis ora usah geger. Wong Blitar nek iso wis ora usah melok-melok menghujat. Ayo kita ciptakan pemilu yang damai, yang tenang. Nggih. Engko kadung kok elek-elek tibakno luwih apik, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Jangan sampai, enggak usah ikut-ikutan kayak kita itu orang enggak berpendidikan saja. Wong kita itu loh, kalau habis subuh acaranya ngaji, ya dah, kurang gagah piye. Masa cuma masalah capres cawapres boleh. Oh ini gini, nggak level lah. Kita itu kalau habis subuh acaranya ngaji, padahal yuk bisa niki. Lah iya, jadi wis ae tenang ae ngene iki ya toh. Sholawatan karo ngapa-ngapa ya toh. Alhamdulillah. Yang nomor 3, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tandanya hati yang hidup apa?
senang melakukan ketaatan kepada Allah. Seneng ono pengajian, seneng ono jamaah, seneng enek masjid api melok ngerawat, melok rame nih, melok makmur nih, kutone kok akeh wong ibadah, seneng dukung. Enek bocah cilik gelem ngaji, seneng. Ada orang mau melakukan kebaikan, seneng. Ada orang sedekah, dukung. Baik, seneng akan kebaikan. Itu 3 tanda menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Hikam. 3 tanda bahwasanya hati seseorang hidup, dan ketika hati seorang hidup, hatinya baik-baik, idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika hatinya itu baik-baik saja, kulluhu, maka seluruh organ tubuhnya juga akan ikut baik. Kenapa kok harus tobat? Kenapa kok harus menyesal akan dosa-dosanya? Man ahta'a khati'atan wa adzanaba dzanban summa nadima fa huwa kafaratuhu. Barang siapa bertobat atas dosa-dosanya, kemudian ia menyesal atas perbuatannya, maka penyesalannya itu adalah sebagai penebus dosa-dosanya. Nek jenengan pengen nebus dosa-dosa jenengan di masa lalu, sekarang sering-seringlah bertobat. Gimana Gus caranya? Habis sholat baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, gitu. Nanti kalau malam isi dengan ibadah-ibadah, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, sebentar lagi sholat duha, ya wes lakukan amal soleh. Nah, makanya kalau habis sholat itu jangan langsung pergi terus kemana, terus kadang malah main HP, upload status karpete Ar-Rahman api foto, gitu toh, roki swah Ka'bah foto, zikir dulu, istighfar dulu untuk melebur dosa-dosa kita. Minal Rabbi ilman wa wafi amalan Rabbal. Ayo lebih semangat yang di luar. Minal Air putihnya. Rabbi ilman wa amalan Rabbal minal Rabbi. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepadamu ya Allah. Bawalah kami kepada amal yang soleh ya Allah. Maulaya shol Linda ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Seluruh yang berkumpul di Masjid Ar-Rahman ini adalah umatmu ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Maafkan kami yang akhlaknya masih jauh dengan akhlakmu ya Rasulullah. Wal Habib turja. Ya Allah, turunkan hidayahmu ya Allah. Likul lihau Mas Danu Burda Awan
Amin. آمين أذى كل جيل عليم بذي السلام Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, kita semua yang berkumpul di tempat ini adalah umat dan telah kita cita-citakan ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kita semua rindu kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Maafkan kami yang jauh darimu ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus Abah Haryanto, semoga diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, rezeki yang barokah, dan keluarga yang barokah, dan anak cucunya semoga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Susi Budi Gunawan, istri Bapak Budi Gunawan, Kak Abin, semoga keluarganya dalam lindungan Allah. Amin. Sehingga perjuangan suaminya, perjuangan keluarganya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam setiap kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh jamaah yang hadir semoga qabul hajatnya. Semoga umurnya barokah. Semoga hidupnya barokah. Semoga diberi kesehatan lahir batin, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina
wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan pagi ini perkumpulan yang Kau rahmati ya Allah, perkumpulan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir kelak bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pendosa ini orang yang bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah, dan berakhir dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nih, apabila ada tutur kata, bahasa yang kurang pas atau bahkan menyinggung hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini akan saya tutup Maulaya ya. sholli. Dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan, saya amin. Amin. Oke. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.